Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini di pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas materi kita yang keempat, yakni adalah metode penugasan. Sebelum kita masuk ke pendahuluan atau introduction-nya, saya akan berikan kalian terlebih dahulu perumpamaan. Mungkin di antara kalian pernah mendengar perumpamaan bahwa orang-orang yang bekerja dalam tim itu ibarat bangunan rumah yang memiliki banyak bagian. Masing-masing bagian dari bangunan rumah seperti atap, pintu, jendela, pagar, tiang itu punya peran sendiri, layaknya setiap individu yang tergabung dalam sebuah teamwork. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing. Masing-masing memiliki karakter yang tentunya berbeda satu dengan yang lain, dan setiap individu dalam teamwork tersebut tidak bisa diseragamkan. Nah, ketika kita masuk ke topik pembicaraan tentang teamwork, pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tak lain agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan SDM. Maka kemudian diperlukan prinsip the right man in the right place. Oke, dan dalam pengertian sederhananya, the right man in the right place itu adalah menempatkan orang sesuai keahliannya. Suatu tim akan bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya mengurusi hal-hal sesuai dengan keahliannya. Tim yang menggunakan prinsip ini tentunya akan menjamin keefektifan dan efisiensi dari kegiatan yang dikerjakan. Dalam ranah bisnis, ketika kita menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan itu perlu kita pelajari. Nah, hasil yang memuaskan ini dapat kita raih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan dari suatu usaha kita. Manajemen produksi seringnya menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama dalam hal ini adalah tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan atau assignment problem yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Oke, kemudian kita definisikan di sini, masalah penugasan itu adalah masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya. Seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Metode yang diterapkan untuk kasus penugasan telah didesain secara khusus. Metode ini dinamakan sebagai metode penugasan Hungarian atau Hungarian Method. Nah, awalnya metode Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold W. Kuhn pada 1955. Kemudian pada tahun 1957, metode tersebut diperbaiki oleh James Munkers yang kemudian dikenal dengan algoritma Kuhn-Munkers. Algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkers tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria, yaitu adalah Denis Konev dan Zdeněk Echeverry. Nah, metode ini menggunakan apa yang disebut dengan pengurangan matriks atau matrix reduction dengan mengurangi dan menambah suatu nilai dalam matriks, sehingga akan menghasilkan penyelesaian optimal masalah penugasan. Jadi di sini dikatakan metode Hungarian itu adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Ada 3 syarat dalam penyelesaian masalah penugasan dengan metode Hungarian ini. Yang pertama adalah jumlah pekerja atau worker itu harus sama dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua,
Setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Sedangkan yang terakhir, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Oke, ini ada beberapa model, ada 3 model ya. Yang pertama kita mulai dari ketika kita dihadapkan dengan permasalahan penugasan, di mana jumlah pekerja sama dengan jumlah pekerjaan. Hal ini dinamakan sebagai tabel penugasan normal. Jadi di sini ada 3 pekerjaan, yakni adalah A, B, C. Kemudian ada 3 pekerja, yakni adalah 1, 2, dan 3. Oke, kemudian yang kedua, ini ada model di mana model tabel penugasan di mana jumlah pekerja itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerjaan. Di sini terlihat ada pekerjanya hanya 3, sedangkan pekerjanya ada 4. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan satu pekerja lagi yang kita namakan sebagai dummy worker, sehingga jumlah baris akan sama dengan jumlah kolom. Kemudian yang terakhir, ini ada model tabel penugasan di mana jumlah pekerjaan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja. Di sini terlihat jumlah pekerjaan ada 3, sedangkan jumlah pekerjanya itu ada 4. Di sini terlihat terdapat kelebihan pekerja dibandingkan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, kita perlu tambahkan satu variabel lagi, yakni adalah satu pekerjaan lagi yang kita namakan sebagai dummy job, agar jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Walaupun berbeda dalam ketiga model penugasan ini, dalam pengerjaannya itu langkahnya sama. Jadi langkah pengerjaannya akan tetap sama. Oke, kemudian kita akan bahas bagaimana langkah pengerjaannya. Sebelum kita masuk ke langkah pengerjaan, kita akan bahas dulu tentang masalah dalam penugasan. Masalah dalam penugasan itu ada 2. Yang pertama adalah maksimisasi, yakni adalah bagaimana kita memaksimumkan keuntungan, meliputi kepuasan, laba, penjualan, atau sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni adalah minimisasi. Bagaimana kita meminimumkan kerugian, dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan, kemudian ada jarak yang ditempuh, dan sebagainya. Ini adalah 2 permasalahan mendasar dalam riset operasi. Kemudian setelah kita bahas mengenai masalah penugasan, kita masuk ke bagaimana menyelesaikan masalah penugasan ini. Ada 7, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Kita lanjut dengan yang kedua, kemudian kita memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu kemudian dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, kita lakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu adalah dengan memilih nilai terkecil dari kolom. Lalu, dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom yang bernilai 0 dan tidak ada elemen yang dengan nilai negatif. Yang keempat, kita akan bentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau garis vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka kita harus melakukan revisi. Yang kelima, kita lakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang dari kotak yang tidak dilewati garis, lalu kemudian kita kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian kita tambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis. Kemudian kita lanjut yang keenam, penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap angka 0 diganti dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka 1 sebagai penugasan.
Kemudian yang terakhir, kita akan menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya, sehingga diperoleh total nilai optimum. Itu adalah langkah penyelesaian. Kemudian kita nanti akan berlanjut ke contoh kasus, contoh soal, di mana kita akan bahas dua kasus. Ini adalah kasus minimisasi, dan yang kedua adalah kasus maksimisasi. Oke, kita akan mulai untuk pembahasan kasus dengan minimisasi, yakni adalah yang pertama. Saya akan bacakan soalnya, soal minimisasi biaya. Tuanku Corporation mempunyai 4 proyek pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 tim. Biaya penugasan setiap tim untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda, karena sifat pekerjaannya juga berbeda-beda. Setiap karyawan dalam tim mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para tim yang berlainan juga akan berbeda. Berikut disajikan tabel mengenai biaya penyelesaian dari masing-masing tim ketika mereka mengerjakan pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Saya contohkan di sini, ketika tim Ali mengerjakan pekerjaan 1, maka biaya penyelesaiannya adalah sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan ketika tim Ali mengerjakan pekerjaan 2, maka biaya penyelesaiannya adalah 20 juta rupiah. Sedangkan ketika tim Ali mengerjakan pekerjaan ketiga, maka biayanya adalah sebesar 18 juta rupiah. Sedangkan yang terakhir, jika tim Ali mengerjakan pekerjaan keempat adalah sebesar 22 juta rupiah. Oke, itu adalah sekilas mengenai ilustrasi dari tabel biaya penugasan ini. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana menugaskan keempat tim untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Oke, kita akan masuk untuk pembahasan penyelesaiannya. Kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama, kita akan susun tabel biaya dari permasalahan yang telah disajikan. Jadi di sini kita akan buat tabel penugasan. Dalam kasus ini, jumlah pekerja dan jumlah pekerjaan adalah sama. Jadi ini adalah normal, permasalahan yang normal. Kalian tidak akan mendapatkan kesulitan karena kalian tidak perlu menambahkan dummy worker atau dummy job. Oke, kemudian langkah kedua, langkah kedua, kita akan mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Oke, di sini langkah kedua, kita akan melihat masing-masing baris. Contoh, tim Ali. Tim Ali ini ada outputnya. Langkah kedua, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Di sini kita lihat, kita akan melihat masing-masing baris, kita akan mencari nilai terkecil dari masing-masing baris. Kita contohkan untuk tim Ali, mana yang paling kecil? 15, 20, 18, atau 22? Yap, benar. Yang benar adalah 15. Nah, kemudian kita akan kurangkan semua angka yang pada baris tim Ali ini dengan angka 15. Dengan angka terkecilnya. Saya contohkan 15 kurangi 15 sama dengan 0, 20 kurangi 15 sama dengan 5, 18 kurangi 15 adalah 3, 22 kurangi 15 adalah 7. Oke, seperti ini. Kemudian, ini adalah hasilnya. Setelah kalian lakukan pada baris Ali, kemudian kalian lakukan hal yang sama pada baris Burhan, Ciko, dan Dion. Contoh di sini, Burhan nilai kecilnya adalah 14. Kemudian Ciko nilai terkecilnya adalah 20. Kemudian Dion nilai terkecilnya adalah 16. Kemudian kita akan kurangkan masing-masing angka pada baris itu dengan angka terkecilnya. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita akan pastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan
nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Oke, kita lihat kolom 1, apakah sudah ada angka 0? Sudah, ada 2 ya. Kemudian kolom 2, apakah sudah ada angka 0? Sudah ada 1. Kemudian kolom 3 belum ada angka 0. Jadi kita tandain di sini. Oke, kolom 3 belum memiliki angka 0. Kemudian kita lihat kolom 4, apakah sudah memiliki angka 0? Sudah. Dari sini, kemudian kita akan cari di kolom ketiga ini, nilai terkecilnya adalah berapa? Kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 2. Kemudian, setelah kita dapatkan nilai terkecil, kita akan kurangkan angka-angka pada kolom ini dengan angka terkecilnya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 7 kurangi 2 sama dengan 5, 3 kurangi 2 sama dengan 1, 2 kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Semoga bisa dimengerti. Kemudian kita akan masuk ke langkah keempat. Langkah keempat itu adalah menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah kita lakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0, ya, dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Jadi di sini kita akan tutup angka 0 ini seminimal mungkin dengan garis vertikal atau horizontal. Nah, syaratnya untuk menutup itu, kita tidak boleh menutup dengan satu garis tanpa menghubung dengan angka 0 yang lain. Jadi, ketika kita membuat garis, itu minimal menghubungkan antara 2 0, seperti itu. Oke. Saya contohkan di sini, baris Ali tidak bisa saya buat garis horizontal. Kenapa? Karena angka 0-nya cuma 1. Ya. Sedangkan ketika saya tarik garis vertikal dari kolom 1 saya mau tarik garis vertikal, itu bisa. Kenapa? Karena sudah ada dua angka 0 di sini. Ya. Saya contohkan, kita tarik garis horizontal di kolom 1. Oke, seperti ini ya. Kemudian, selanjutnya, masih ada angka 0 yang lain. Kita akan tarik garis horizontal di baris Ciko. Ya, di sini kan ada dua angka 0 ya. Saya akan tarik garis horizontal di baris Ciko. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk yang baris Dion juga akan saya lakukan yang sama. Kita akan hubungkan dua angka 0 ini. Oke. Kira-kira bisa dimengerti untuk penarikan garis ini ya. Kemudian, kenapa saya tidak mengambil menarik garis vertikal di kolom keempat? Padahal di sini ada dua angka 0. Kenapa? Karena di sini 0-nya sudah tertutup oleh garis vertikal dari baris Ciko dan baris Dion. Oleh karena itu, saya tidak membutuhkan garis vertikal tambahan untuk sekedar menutupnya, karena sudah ditutup oleh baris Ciko dan garis di baris Dion, seperti itu. Kiranya bisa dipahami ya, karena di sini ada kunci bahwa garis itu seminimal mungkin gitu. Kemudian kita akan lihat hasilnya, di mana hasilnya di sini terlihat bahwa jumlah garis baris itu sama dengan 2, ada 2 ya. Kemudian jumlah garis kolom ada 1. Jumlah garis kolom dan jumlah garis baris tidak sama, ya, di sini terlihat yang tidak sama. Itu artinya pola penugasan yang kita saat ini itu belum optimal. Ya, karena pola penugasan belum optimal, maka kita perlu melakukan revisi. Oke, kemudian kita masuk ke langkah ke-5. Oke, langkah kelima, kita merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah garis kolom. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tentukan nilai terkecil dari kotak yang tidak tertutup oleh garis. Kita lihat di sini ada 6 kotak yang belum tertutup oleh garis. Ada 5, 1, 7, 2, 5, 3. Kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 1. Oke, benar ya. Kemudian kita akan kurangkan semua nilai yang tidak tertutup garis digunakan dengan nilai terkecil tersebut. Saya contohkan, 5 dikurangi 1, 4, 1 dikurangi 1, 0, 7 dikurangi 1, 6, begitu seterusnya ya, untuk ke-6 kotak ini. Sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian, semua nilai yang tertutup dua garis, ya,
nilai atau kotak yang tertutup 2 garis, saya contohkan di sini ada ya, Ciko kolom 1, pekerjaan 1, itu kan ada nih tertutup 2 garis, atau titik persilangan gitu ya. Kemudian Dion juga sama, tertutup 2 garis juga, ya. Itu ditambahkan dengan nilai terkecil tadi, sebesar angka 1. Ya. Tadi kan nilai terkecilnya adalah 1, maka kita tambahkan ke dalam kotak yang merupakan hasil titik silang dari 2 garis. Oke. Jadi kita akan tambahkan 5 plus 1 sama dengan di sini 6, kemudian di sini 1 plus 1 sama dengan 2. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian selesai dengan langkah kelima, setelah kalian revisi, kita lakukan kembali penentuan penugasan optimum ya. Praktisnya kita lakukan lagi, tarik garis lagi, tarik garis vertikal, tarik garis horizontal seminimal mungkin. Untuk menghubungkan atau untuk menutupi semua angka 0 yang ada. Oke, di sini ada tambahan satu angka 0 ya di sini di kolom 3 ini ya. Jadi di sini hemat saya karena kita butuh satu garis vertikal agar seimbang ya jumlahnya, maka kita bisa tarik garis di kolom 3, garis vertikal ya. Kenapa? Karena ini juga ada angka 0-nya juga ada 2 ya, minimal ya. Oke, kita bisa tarik garis vertikal di kolom ke-3. Oke, dari sini terlihat hasil bahwa jumlah garis baris itu sama dengan jumlah garis kolom. Oke, jadi hasilnya jumlah garis barisnya ada 2, jumlah garis kolomnya juga ada 2. Artinya pola penugasan sudah optimum. Oke, karena pola penugasan sudah optimum, maka kemudian kita bisa masuk ke langkah terakhir, yakni adalah penarikan kesimpulan dan penghitungan total biaya. Penarikan kesimpulan kita dapatkan dari angka di tabel sebelumnya ya. Jadi di sini dapatkan angka 0406 itu dari tabel sebelumnya. Oke. Di sini angka 0 ini menunjukkan bahwa tim Ali itu memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan 1 dan 3. Sedangkan Burhan hanya memiliki kesempatan atau sebaiknya mengerjakan pekerjaan 1 saja. Kemudian Ciko memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan 2 dan 4, sedangkan Dion pekerjaan 3 dan 4. Jadi 0 di sini adalah semacam simbol dari penugasan yang sebaiknya didelegasikan kepada tim. Seperti itu. Oke. Bagaimana cara kita menarik kesimpulannya? Oke, tolong perhatikan di sini. Tips yang pertama ya, kita utamakan terlebih dahulu pada baris atau kolom yang memiliki satu angka 0. Ya, baris atau kolom yang memiliki satu angka 0. Saya contohkan di sini, Ali itu mempunyai 2 angka 0, sedangkan Burhan hanya 1 angka 0, Ciko 2 angka 0, Dion 2 angka 0. Dan di sini ada Burhan hanya memiliki 1 angka 0. Artinya, Burhan diprioritaskan untuk mengerjakan pekerjaan 1. Oke, oleh karena itu, kita berikan tanda lingkaran di sini ya. Oke, karena Burhan mengerjakan pekerjaan 1, maka Ali sudah tidak berhak atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ke-1. Kita berikan tanda silang agar memudahkan kita. Kemudian, Ali sebenarnya mempunyai chance untuk mengerjakan pekerjaan 1 dan 3, namun karena pekerjaan 1 sudah didelegasikan ke Burhan, maka Ali mengerjakan pekerjaan yang ke-3. Oke, sampai sini kiranya bisa dipahami. Oke, kemudian karena pekerjaan 3 sudah didelegasikan ke Ali, maka Dion yang sebelumnya mempunyai kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ketiga ditolak. Kenapa? Karena pekerjaan 3 sudah diberikan ke tim Ali. Oke. Kemudian Dion karena sudah tidak berhak mengerjakan pekerjaan ketiga, maka Dion sebaiknya mengerjakan pekerjaan ke-4. Kemudian begitu seterusnya, Ciko sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ke-4, sehingga Ciko disarankan untuk mengerjakan pekerjaan yang ke-2. Oke, semoga langkah-langkah ini bisa dimengerti ya untuk penarikan kesimpulan. Lumayan tricky, tapi intinya kalau kalian tahu konsep awalnya, trik awalnya, kalau untuk menentukan penentuan ini mudah sekali. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan buat kesimpulan di sini.
di mana tim Ali ditugaskan mengerjakan pekerjaan 3, tim Burhan ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1, tim Ciko ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2, tim Dion ditugaskan mengerjakan pekerjaan keempat. Dan jangan lupa kita akan kalikan dengan biaya penyelesaian yang sudah diketahui di soal kasus sebelumnya. Oke, jadi di sini ketika Ali mengerjakan pekerjaan 3, biaya penyelesaiannya adalah sebesar 18 juta. Jika tim Burhan ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1, maka biaya penyelesaiannya adalah sebesar 14 juta. Jika Ciko ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2, maka biaya penyelesaiannya adalah sebesar 20 juta. Sedangkan jika Dion ditugaskan mengerjakan pekerjaan yang keempat, maka biaya penyelesaiannya adalah sebesar 16 juta. Kemudian kita totalkan sehingga dapatkannya adalah hasilnya 68 juta rupiah. Sekian mengenai pembahasan mengenai masalah penugasan dengan tujuan minimisasi. Kita akan lanjut lagi dengan soal berikutnya, yakni adalah masalah penugasan dengan tujuan maksimisasi. Oke, kita beralih ke kasus kita yang kedua, kasus masalah penugasan dengan tujuan maksimisasi. Oke, di sini saya bacakan soalnya, yakni adalah soal maksimisasi penjualan. Tuanku Corporation memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Nah, berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall, berikut ini hasil penjualannya diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke 5 lokasi shopping mall. Oke, ini ada tabel. Tabel ini menyajikan sales promotor dimulai dari Anggi, Boni, Cici, Dita, dan Erika. Kemudian di sini ada shopping mall, ada 5. Dan di sini ada perkiraan penjualan yang akan didapatkan. Saya contohkan adalah Anggi. Ketika ditempatkan di shopping mall yang yang pertama ini, maka perkiraan penjualannya adalah sebesar 100 juta rupiah. Karena di sini adalah satuannya 10 juta rupiah ya. Satuannya adalah puluhan juta rupiah. Kemudian ketika Anggi ditugaskan di shopping mall yang kedua, maka perkiraan penjualan yang didapatkan adalah sebesar 120 juta rupiah. Ketika Anggi ditempatkan di shopping mall yang ketiga, maka perkiraan penjualan yang didapatkan adalah 100 juta rupiah. Ketika di shopping mall keempat ditugaskan, maka perkiraan penjualan yang didapatkan adalah 80 juta rupiah. Sedangkan ketika Anggi ditempatkan di shopping mall yang kelima, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 150 juta rupiah. Nah, kemudian itu adalah ilustrasi dari baris Anggi. Semoga kalian bisa mengilustrasikan untuk yang baris Boni, Cici, dan Dita, dan Erika ini. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana menugaskan kelima sales promotor tersebut ke kelima lokasi pemasaran atau shopping mall agar total hasil penjualan itu semaksimal mungkin. Oke, langkah pengerjaannya tuh sama dengan yang soal minimisasi, hanya saja perbedaannya di letak langkah keduanya saja. Oke, kita mulai dari langkah pertama ya. Langkah pertama, kita susun tabel penugasan dari permasalahan yang telah disajikan. Jadi di sini terlihat ada 5 pekerja dan juga ada 5 pekerjaan. Jadi di sini totalnya sama ya antara jumlah baris dan jumlah kolom. Kita tidak memerlukan dummy worker atau kita tidak memerlukan dummy job. Oke, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, kita akan mencari nilai terbesar untuk setiap baris. Oke, kemudian setelah kita dapatkan nilai terbesar untuk setiap baris, kita kemudian gunakan untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Saya contohkan, Anggi. Anggi ini angka terbesarnya adalah 10, 12, 10, 8, atau 15. Oke, benar, 15 ya. Kemudian kita kurangkan seluruh angka yang ada pada baris Anggi ini dengan angka 15. Kita cari selisihnya ya, jadi bukan negatif, tapi kita cari selisihnya. Contoh, 15 kurangi 10, 5. 15 kurangi 12, 3. 15 kurangi 10 adalah 5. 15 kurangi 8, 7. 15 kurangi 15 adalah 0. Kemudian, selanjutnya, kita juga cari nilai terbesar dari baris yang lainnya. Contoh, Boni, nilai terbesarnya adalah 15. Cici, nilai terbesarnya adalah 12. Dita, nilai terbesarnya adalah 16. Erika, nilai terbesarnya adalah 17. Ya, kemudian kita kurangi nilai terbesar ini di masing baris
dengan seluruh angka yang pada masing-masing baris ini, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Ketika kalian sudah kurangkan dengan angka pada masing-masing baris, maka kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita pastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Saya contohkan, kita lihat dulu. Kolom 1, apakah ada angka 0? Belum ya. Kolom 2, belum juga. Kolom 3, belum ada. Kolom 4, sudah ada angka 0. Kolom 5, sudah ada angka 0. Oke, jadi kolom 1, 2, dan 3 belum ada angka 0-nya. Oleh karena kolom 1, 2, dan 3 belum ada angka 0, maka kemudian kita cari di masing-masing kolom ini nilai terkecilnya. Nilai terkecil kolom 1 itu adalah 1. Nilai terkecil kolom 2 adalah 1. Nilai terkecil kolom 3 adalah 3. Kemudian setelah kita tentukan nilai terkecilnya, kemudian kita kurangkan dengan kita kurangkan angka pada kolom dengan angka terkecilnya. Contoh ini 5 dikurangi 1 adalah 4, 1 dikurang 1 adalah 0, 3 kurangi 1 adalah 2, 3 kurangi 1 adalah 2, 7 kurangi 1 adalah 6, seperti itu. Ya, begitu juga dengan kolom 2 dan kolom 3, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Kira-kira sampai sini sudah jelas? Kalau sudah, tolong bisa dilanjut, tapi kalau belum, silakan boleh di-reply lagi. Nah, kemudian setelah kalian memahami sampai tahap ini, kita akan masuk ke tahap keempat. Tahap keempat, kita tentukan penugasan optimumnya. Kita akan tarik garis horizontal dan vertikal ya seminimal mungkin untuk menutupi semua nilai 0 yang ada. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada Anggi, itu angka 0-nya cuma 1, tidak bisa tarik garis horizontal. Boni bisa ya tarik garis horizontal. Cici tidak bisa garis horizontal. Kemudian Dita bisa tarik garis horizontal. Erika juga bisa. Oke, kemudian untuk yang baris vertikal itu untuk yang kolom 1 tidak bisa, kolom 2 tidak bisa, kolom 3 tidak bisa, kolom 4 bisa, kolom 5 juga bisa. Oke, kemudian kita tarik garis ya sebisa mungkin, seminimal mungkin. Oke, kita garis yang pertama itu adalah garis vertikal di kolom kelima. Kemudian selanjutnya garis horizontal di baris Boni ya, menutupi dua angka 0 pada baris Boni. Kemudian ada pada garis horizontal pada baris Dita. Dan kemudian pada baris Rika. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira paham ya? Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah garis baris dan berapa jumlah garis kolom. Jumlah garis kolom itu adalah 1, sedangkan jumlah garis baris itu adalah 3. Nah, jumlah ini nggak seimbang, yang artinya bahwa pola penugasan belum optimal, sehingga kita perlu melakukan revisi. Oke, kemudian kita masuk ke tahap ke-5. Tahap kelima, kita akan lakukan revisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah garis kolomnya. Ya, caranya bagaimana? Sama dengan yang step minimisasi, kita tentukan nilai terkecil pada kotak yang tidak tertutup garis. Kayak di sini ada 8 kotak yang tidak tertutup garis, kayak kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah angka 2. Kemudian kita kurangkan semua angka ini yang tidak tertutup garis ini dengan angka 2. Oke, 4 kurangi 2 sama dengan 2, 2 kurangi 2, 0, 2 kurangi 2, 0, 7 kurangi 2, 5. Dan begitu juga dengan di baris cici ini ya, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, ya. Kemudian, jangan lupa kita tambahkan angka terkecil tadi, 2 tadi, pada kotak yang ditutup oleh atau merupakan kotak persilangan 2 garis. Ya. Jadi untuk yang semua nilai yang tertutup 2 garis, contoh ini ada 2, 5, dan 0 ini, kita akan tambahkan dengan nilai terkecil tadi. Ya, kalau tadi kan dikurangkan, kalau di sini tambahkan. Oke, jadi awalnya 2 ditambah dengan 2, 4. 5 tambah 2 sama dengan 7. 0 tambah 2 sama dengan 2. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian, karena kan sudah revisi tabel tadi,
Kemudian kita lakukan pengulangan lagi untuk menarik garis vertikal lagi dan garis horizontal lagi. Oke, kemudian kita cari ya. Kita akan tutup semua angka 0 pada tabel ini, sehingga akan dapatkan, semoga dapatnya adalah jumlah garis vertikal sama dengan jumlah garis horizontal. Oke, kita lihat. Untuk yang pertama, itu adalah garis vertikal di kolom 1, kemudian garis vertikal di kolom, garis horizontal di baris 1, kemudian garis vertikal di kolom 3, kemudian baris horizontal di baris boni, kemudian garis vertikal di kolom 5, kemudian baris horizontal di baris dita. Oke, sehingga sini dapatkan ya, jumlah garis horizontal sama dengan jumlah garis vertikal. Oke, jadi sini hasilnya adalah jumlah garis baris atau garis horizontal itu sama dengan jumlah garis kolom. Ini adalah 3. Artinya, pola penugasan sudah optimal. Oke, jadi di sini sudah dapatkan hasil yang bisa kita tarik kesimpulan. Oke, di sini langkah ke-7 kita akan tarik kesimpulan dan hitung total penjualan. Oke, di sini kita dapatkan sales promotor, itu ada 5 tadi ya, dan shopping mall ada 5 juga. Nah, angka 0 ini menunjukkan bahwa pekerja itu dapat ditempatkan di beberapa shopping mall ini. Ya, nah bagaimana menentukannya? Seperti biasa, tipsnya, triknya, kita lihat terlebih dahulu pada pekerja yang hanya memiliki satu angka 0. Kira-kira mana nih pekerja yang hanya memiliki satu angka 0? Oke, Erika ya. Erika hanya memiliki satu angka 0. Yakin adalah di kolom atau di shopping mall yang ketiga. Oleh karena itu kita lingkarin. Oke, kemudian selanjutnya, karena kita sudah melingkarin Erika untuk pekerjaan di shopping mall 3, maka Anggi dan Cici itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk ditempatkan di shopping mall yang ketiga. Sehingga kita berikan angka silang, simbol silang. Seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita cari lagi. Nah, kita akan tentukan yang mana nih? Kira-kira. Agak bingung ya. Oke. Kalau kalian rasa-rasa bingung, untuk 0 yang tersisa ini, kalian bandingkan dengan angka yang diketahui sebelumnya. Angka penjualan yang tadi diketahui sebelumnya. Oke, contoh ini, 0 di sini adalah bernilai 12. 0 yang di kolom boni shopping mall 1 itu adalah 14. Cici yang kolom 19 ya, seperti itu. Kalian cari yang nilai terkecilnya. Yang terkecilnya mana? Yang Cici ya di sini. Oleh karena itu, saya akan pilih dulu Cici ya untuk yang pekerjaan di shopping mall 1. Karena Cici sudah ditegaskan ke shopping mall 1, maka Boni tidak dapat lagi ditugaskan di shopping mall yang 1. Kita berikan tanda silang ya di sini. Nah, karena Boni tidak bisa ditugaskan di shopping mall 1, oke, karena Cici sudah ditempatkan di shopping mall 1, maka Cici tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengerjakan atau bekerja di shopping mall yang kelima. Oleh karena itu, shopping mall yang kelima untuk yang baris Cici disilang. Nah, kemudian selanjutnya, karena Cici tidak lagi memiliki kesempatan untuk bekerja di shopping mall yang kelima, maka kemudian Anggi akan mengambil kesempatan tersebut. Ya, sehingga Anggi akan ditempatkan di shopping mall yang kelima. Nah, kemudian, karena shopping mall yang kelima sudah ditugaskan ke Anggi, maka Anggi tidak lagi ditugaskan ke shopping mall yang kedua. Maka di sini kita silang. Oke, kemudian selanjutnya, karena shopping mall yang kedua belum ada nih, gitu ya. Belum ada ditugaskan siapapun. Kita lihat lagi di sini angka 0. Oke, di sini ada angka 0 di sini. Artinya shopping mall yang kedua itu akan didelegasikan kepada Dita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya karena Dita sudah ditugaskan ke shopping mall yang kedua, maka Dita tidak lagi berwenang atau ditugaskan ke shopping mall yang keempat. Oke. Kemudian yang terakhir, Boni.
Boni akan ditugaskan ke shopping mall yang keempat. Oke, kiranya seperti ini untuk gambarannya. Beberapa mungkin kalian akan mendapatkan pola yang berbeda, tapi tentunya dengan hasil yang sama. Ya, karena saya juga menemukannya beberapa, kadang ketika kita menemukan pola yang berbeda, namun hasil dari total penjualannya itu sama. Is okay, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan ya, di mana sales promotor Anggi ditugaskan ke shopping mall yang kelima. Oke, sales promotor Boni ditugaskan ke shopping mall yang keempat. Sales promotor Cici ditugaskan ke shopping mall yang ke-1. Sales promotor Dita ditugaskan ke shopping mall 2. Dan yang terakhir, sales promotor Erika ditugaskan ke shopping mall yang ke-3. Oke, kemudian jangan lupa untuk dikalikan atau dicari dengan informasi yang sudah disediakan sebelumnya. Ya, ketika Anggi ditugaskan ke shopping mall kelima, maka perkiraan penjualan dalam 150 juta rupiah. Ketika ditugaskan ke shopping mall yang keempat, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 150 juta rupiah juga. Kemudian ketika Cici ditugaskan ke shopping mall yang ke-1, perkiraan penjualan adalah sebesar 90 juta rupiah. Ketika Dita ditugaskan ke shopping mall yang kedua, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 150 juta rupiah. Kemudian ketika Erika ditugaskan ke shopping mall yang ketiga, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 140 juta rupiah. Nah, kemudian kita totalkan, hasilnya adalah 680 juta rupiah. Oke, itu adalah penyelesaian untuk yang masalah maksimisasi di metode penugasan. Oke, nah catatan, ini ada teori Big M. Apa itu teori Big M? Itu adalah dalam prakteknya, dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matrik biaya atau keuntungan seperti dalam dua contoh kasus tadi. Nah, ada kalanya seorang karyawan, misalnya, tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu. Mungkin karena ada alasan tertentu, ada alasan usia, jenis kelamin, atau keterampilan yang tidak memadai, atau kondisi fisik, dan lain sebagainya. Nah, misalnya, menghadapi hal-hal seperti ini, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka dalam proses penyelesaiannya, perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M atau masalah minimisasi dan minus M untuk masalah maksimalisasi. Dan proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja, pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau negatif M tersebut. Seperti itu. Oke, untuk yang materi tentang metode penugasan, sekian untuk hari ini, sekian untuk yang kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Semoga harapannya kalian bisa memahaminya. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di forum diskusi online kita. Oke, silakan dipelajari. Kita akan ketemu lagi untuk materi berikutnya di jaringan kerja setelah kuis 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.